Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali bersama saya. Tentunya dengan kesempatan untuk memaparkan setiap materinya. Jangan bosan-bosan ya ibu-ibu untuk bertemu dengan saya. Nah, biasa ya ibu, untuk pertemuan hari ini masih ingat enggak apa itu P2K2? Ya, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Betul ya Ibu? Coba bareng-bareng yuk kita berdiri biar lebih semangat ya untuk memulainya. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ya, betul ya Ibu. Semangat kan untuk hari ini ya Bu? Ya, coba saya pengen mencoba mengingat kembali sesi sebelumnya yang sudah pernah saya bahas ya Bu ya. Kalau yang ada di sini yang masih ingat, coba Ibu Wiwi masih ingat apa itu yang sesi pertama yang pernah saya sampaikan? Betul, cara menjadi orang tua yang baik dan bagaimana memahami perilaku baik anak ya Ibu. Nah, untuk hari ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana cara bermain sambil belajar bersama anak ya Ibu. Di sini memahami cara anak belajar usia dini. Di dalam memahami cara anak usia dini belajar ini, tentunya kita sebagai orang tua harus tahu anak itu bagaimana kesukaannya. Apalagi di sini ibu-ibu pasti banyak punya anak-anak seusia 1 sampai 5 tahun atau 1 sampai 7 tahun ya ibu-ibu. Ya, coba saya pengen tahu di sini Ibu Linda. Ibu Linda anaknya usia berapa, Ibu? Oh, 5 tahun. Dan ini Ibu Mariati. Ibu Mariati anaknya usia berapa, Bu? 2 tahun. 2 tahun, 5 tahun, 2 tahun. Dan ini Ibu Novi? Ibu Novi 6 tahun. Begitu ya, Bu. Berarti di sini tentunya yang hadir anaknya usia 2 sampai 6 tahun. Di sini saya ingin ibu-ibu tahu ya, bermain sebagai cara anak untuk belajar. Saya ingin mengajak ibu-ibu mencoba memahami apa sih itu bermain untuk anak itu. Coba saya pengen tahu Ibu Novi. Betul, bermain itu penting untuk anak. Ya, penting untuk anak. Apa alasannya? Di sini saya ingin memberikan pemahaman bahwa bermain bersama anak itu kita akan menjadikan anak itu lebih bahagia, melatih motorik, lebih berkompetensi di dalam sekolahnya. Itu beberapa manfaatnya ya Ibu ya. Nah, selanjutnya coba di sini ibu-ibu yang hadir, saya pengen tahu ya Bu, ada nggak di sini ibu-ibu atau ya ada bapak ya? Bapak siapa namanya? Oh, Bapak Arif. Ada Bapak Arif. Ini Bapak siapa lagi? Oh, Bapak Nanda. Iya, Bapak Nanda. Bapak kemarin maju kan ya di pertemuan awal kita ya? Nggak apa-apa Pak, nggak usah malu. Di sini saya ingin bertanya sama Bapak Nanda ya. Bapak punya anak usia berapa Pak? Oh, usia 5 tahun. Punya anak sekolah usia 5 tahun ya. Di sini bapak-bapak, ibu-ibu pernah mengajak anaknya untuk bermain? Pernah ya? Bagaimana Ibu caranya untuk bisa
mengajak anak itu untuk belajar sambil bermain? Pasti banyak kan caranya. Bukan yang dia maksud belajar dan bermain itu bermain lari-larian, main layangan. Itu juga sebenarnya bermain. Bagus itu untuk melatih motorik anak lebih energik, anak lebih semangat, anak lebih mempunyai banyak teman. Nah, tapi di sini peran kita sebagai orang tua harus bisa menguasai sikap anak. Bagaimana anak bisa lebih positif, lebih produktif, lebih mempunyai motivasi untuk kedepannya ya Ibu. Karena orang tua, terutamanya keluarga, adalah tonggak utama anak untuk bisa menjadi lebih sukses, lebih baik, lebih menjadi anak yang mempunyai perilaku yang baik, seperti yang pernah saya paparkan pada pertemuan sebelumnya ya Ibu. Menjadi orang tua yang baik itu seperti apa, memahami perilaku anak itu seperti bagaimana. Dan di sini saatnya saya ingin mencoba mengaitkan antara apa itu manfaat bermain untuk anak. Ya, coba saya pengen tahu di sini Ibu. Oh, Ibu Dina ya. Coba Ibu Dina selama saya belum tanya sama Ibu Dina. Ibu Dina punya anak usia berapa? Usia 5 tahun. Sama seperti anaknya Pak Nanda ya, usia 5 tahun ya. Ya. Nah, betul. Apa pernah Ibu Dina mengajak anaknya untuk bermain? Ya, contohnya seperti apa Bu biasanya? Oh, ya betul. Menyebutkan nama-nama benda. Ya, betul. Dan menyebutkan nama-nama binatang. Itu untuk usia dini juga ya Ibu ya. Ya, betul itu Ibu. Itu juga metode yang bagus untuk kita sebagai orang tua, untuk cara bermain bersama anak ya. Contoh ya Ibu punya anak usia 5 tahun, usia 3 sampai 5 tahun lah. Di situ kita bisa ngajak anak kita bermain. Ini nama-nama benda, ada gelas, piring, sendok yang ada di sekitar kita saja. Ada apalah itu. Di situ anak-anak pasti akan kita sebagai orang tua ngajak anak untuk berdiskusi dulu ya Ibu ya, terutama bagaimana, apa sih itu benda, apa itu bentuknya seperti apa. Nah, setelah sudah memahami si anak itu pasti kan menjawab, oh ini benda ini benda ini. Itu cara belajarnya juga, tapi dengan metode sambil bermain Bu. Biar apa? Biar anak lebih suka. Karena cenderungnya tahu ya Bu, anak itu lebih sukanya bermain. Betul Bu? Setuju nggak Bu? Setuju ya Bu? Iya. Bapak-bapak jangan diam aja, ayo Pak ya. Ini ya, kayak ibu-ibunya Pak. Ya betul Pak. Betul Pak, Ibu, anak-anak itu memang sangat lebih menyukai bermain. Di sini itu ada bapak-bapak foto di sini ya. Contoh chat di sini, contoh gambar di sini itu ada anak yang bermain layangan, ada anak yang bermain congklak, ada anak yang sambil membawa buku, alat tulis, ada anak yang ada juga orang tuanya yang sambil bercanda bersama anaknya. Ini contoh-contoh bagaimana cara orang tua agar bisa menemani anak sambil belajar. Dan ini pendekatan orang tua tentunya ya Ibu ya. Ibu sebagai orang tua pasti sering kan pasti menemani anaknya untuk belajar sambil bermain. Ini contoh-contoh yang sangat simpel ya Bu. Pasti di lingkungan sini udah banyak anak-anak yang main layangan, udah banyak ya Bu. Sering, jangan dimarahin Bu kalau main layang. Yang penting kita tetap perhatikan ya Bu, tetap perhatikan keselamatannya, tetap perhatikan tempat bermainnya, tetap selalu perhatikan ya Ibu anak-anak. Walaupun di sini anak-anak
aman, cuma harus tetap diperhatikan pola asuhnya ya Bu. Dan sini ada juga yang main congklak. Di sini ibu-ibu suka juga main congklak Bu. Oh iya betul Bu. Main congklak ini sangat sangat membantu nih Bu ya. Di sini pasti ibu-ibu di sini pasti bisa ya, pasti bisa bermain congklak sebelumnya waktu masih anak-anak ya Bu. Apa tuh Bu manfaatnya main congklak Bu? Selama ibu pernah bisa main congklak, betul, berhitung, betul, lebih sabar. Karena apa lebih sabarnya? Karena menunggu giliran temannya bermain ya Bu. Nah itu salah satu contoh agar melatih kesabaran si anak ya Bu ya. Tuh. Terima kasih ya Bu. Untuk pemahaman ini, apakah di sini ibu sudah paham? Paham ya. Terima kasih. Sebelumnya, baik, untuk langkah-langkah selanjutnya nanti saya akan paparkan pada pertemuan berikutnya, pertemuan selanjutnya. Untuk saat ini, sepertinya sudah cukup pertemuannya. Nanti kita lanjutkan kembali pada sesi yang berikutnya. Baik Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.